Hai cinta, kalian semua apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama aku Maylin di Maylin World. Pertama-tama aku mau ngucapin buat teman-teman yang udah bersedia singgah di channel ini. Untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Untuk kalian yang baru join, welcome. Seperti biasa, aku berusaha untuk menyisipkan energi-energi positif dan healing dalam setiap pembacaannya, karena aku yakin semuanya itu bergantung dari energi masing-masing. Jadi seperti kalian lihat di beranda channel aku percaya bahwa realitas itu kadang-kadang bukan realitas itu dimulai dari pikiran kita. Jadi kalau pikirannya kacau, akan susah memanage realita. Kalau pikirannya bagus, benar, tenang, akan lebih mudah menghadapi kenyataan gimana pun di luarnya gitu. Seperti kalian lihat di sini udah ada 3 deck kartu ya. Akhir-akhir ini aku lebih seneng pakai card deck daripada pick pile gitu. Jadi ini ada 3, 1, 2, 3. Kalian bisa tarik nafas dulu untuk memfokuskan di mana deck mana yang menarik kalian. Atau kalian bisa pause video ini. Aku juga nanti bakalan taruh timelinenya dengan tema bacaan kali ini adalah mengapa kamu masih memikirkannya. Ini bisa jadi sesuatu, juga bisa jadi seseorang ya. Jadi fokuskan energimu pada diri sendiri. Buat kamu yang memiliki keyakinan tertentu, kamu bisa berdoa sambil bermeditasi, memanjatkan doa dan fokus, atau membaca mantra-mantra tertentu. So, tanpa berlama-lama, kita mulai bacaannya ya. Nah, ini untuk kartu pertama, Tarot the Princess. Aku mulai shuffle. Kalian yang memilih kartu ini, coba pikirkan, konsentrasi, hadirkan apa yang membuat kalian berpikir, masih memikirkan atau berpikir tentang dia. Tarik nafas. Aku bakal pilih 1, 2, 3. Nah, tarotnya ada 3. Nah, ini aku kemukain ada 3 nih ya. Mari kita lihat tarotnya. Oh, di sini ada 6 of Wands, ada Queen of Cups, ada 10 of Swords ya. Aku coba tarik kartu 1 orakelnya. Mengapa kamu memikirkannya?
Ini bisa jadi sesuatu, ini atau bisa jadi seseorang ya. Bisa jadi something. It also can be someone. Mengapa kamu memikirkannya? Aku tarik ya. Ini deh. Nah, Treasure Island. Nah, ada kartu ini melambangkan ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama bisa dilihat dari secara satu persatu, yang kedua bisa dilihat dari situasi gitu ya. Jadi mari kita lihat dari satu persatu dulu. Di sini ada Six of Wands. Ini melambangkan sebuah perayaan, kemenangan gitu dan pengakuan gitu. Kamu memikirkan dia karena pertama kamu masih terkesan dengan dia gitu. Istilahnya seperti misalkan gini, dia menjuarai sesuatu gitu dan kamu terkesan dengan pencapaiannya gitu, sehingga bisa aja kamu berpikir bahwa dia orang ini tuh bisa menjadi kayak wow, keren banget dia, aku mau kayak dia gitu. Atau bisa jadi wow, aku mau dia gitu. Pokoknya ini sesuatu yang pertama buat sebagian kalian itu kenapa masih memikirkan orang ini kalau dia orang gitu, karena dia berkesan untuk kamu, karena dia memiliki pencapaian tertentu gitu ya. Dan kamu mengakui akan hal itu gitu. Kalau dia sesuatu itu ini menarik perhatianmu gitu, bisa aja menarik perhatianmu dan bisa ini memenangkan perhatianmu juga lah, seperti kayak sesimpel kamu melihat kucing gitu, terus yang awalnya tadi kamu nggak kepikiran mau pelihara kucing, setelah balik ke rumah tuh kamu kayak kepikiran terus gitu ya, karena ya pada dasarnya dia memenangkan hatimu gitu dan kamu mengakui akan hal itu gitu. Yang kedua ada Queen of Cups. Jujur ya, Queen of Cups itu sesuatu udah jelas-jelas ini sebuah perasaan yang mendalam gitu dan empati. Kenapa kamu memikirkannya? Ya memang karena kamu memiliki perasaan sama dia gitu. Perasaan itu perasaan yang gimana? Emang perasaan suka. Sebagian kalian emang menyukai orang ini, atau sebagian kalian juga ada rasa empati gitu karena something gitu ya. Di golongan pertama itu karena dia memenangkan hatimu, perhatianmu, atau dia menarik bagimu. Yang kedua tidak sih, ini lebih ke memenangkan gitu. Yang kedua karena memang kamu betul-betul menyukainya gitu. Dan orang tersebut kamu memiliki ikatan emosional yang kuat dengan dia gitu. Dan kelompok yang ketiga ada Ten of Swords. Sebagian kalian baru aja putus gitu, bisa jadi putus asa atau putus harapan gitu ya. Putus asa atau putus harapan, baru aja putus ya normalnya sih orang yang orang putus harapan atau segala macam gitu, yang berakhir dengan pengkhianatan dan yang menyakitkan. Kamu masih merenungi kesedihan ini dan ya udah terus memikirkannya, dalam artian ini
kartu sebagian dari kalian juga baru siap putus gitu ya, dan belum bisa move on. Nah, kalau dilihat dari sisi keadaan gitu ya, kemarin itu baru aja ada happy-happynya. Ini sebuah keadaan yang ekspektasi tidak sesuai dengan harapan gitu. Kemarin kamu menaruh harapan banyak pada seseorang atau sesuatu, bahkan kamu berpikir bahwa kamu udah ngedapetin dia gitu ya, udah ngedapetin dia, tapi kenyataannya berujung kecewa, dan ini penyebab yang membuat kamu overthinking, masih memikirkan orang tersebut. Dan ini juga berlaku dengan keadaan, dimana keadaan yang kemarin, misalkan gini, example like kayak sebuah project gitu ya, kamu udah melakukannya it with the beginning, good beginning gitu kan, awal yang bagus, terus kamu merasa bahwa kamu udah memenangkannya, tahu-taunya di akhir nggak sesuai dengan harapan awal kamu gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi awal, sehingga apa ini yang membuat kita tuh overthinking. Why? Karena kita terluka dengan apa namanya, pikiran-pikiran yang sudah kita bangun gitu. Jadi kalau ini kebanyakan di sini ya, kalau aku lihatnya ada orang-orang kebanyakan di sini adalah orang-orang yang memiliki sifat kepemimpinan yang kuat gitu, yang diakui gitu. Ini bisa aja ada representasi dari zodiak Leo gitu. Ada Cancer and Pisces yang lebih intuitif, yang emosional dan perhatian yang kemarin ya. Ada juga Ten of Swords, ada Gemini juga gitu. Dan seperti aku bilang tadi, apa namanya? Ini adalah kenapa kamu masih memikirkannya, karena kenapa kamu memikirkannya? Karena ada tidak sesuai antara ekspektasi dan realita gitu, antara awal dengan akhir gitu ya. Sehingga itu yang apa namanya, yang paling berkesan gitu. Apapun ini nggak berlaku dengan sesuatu hal sih, seseorang atau sesuatu hal. Apapun di dunia ini sebenarnya, kalau kita menaruh ekspektasi awal yang baik, yang terlalu ada ekspektasinya di sana, dan ketika kita mendapatkan sedikit hambatan atau kekecewaan atau istilahnya ya melenceng dari perkiraan lah, itu bisa menjadi hal yang sangat menyakitkan. Jadi pada dasarnya apa, untuk yang memilih zodiak, yang memilih pada deck ini, percayalah bahwa kedepannya itu, bukan percayalah, kedepannya kamu tidak boleh terlalu apa ya, terlalu, bukan memfokuskan, kamu tidak boleh terlalu berharap melebihi dari apa ya, pokoknya kamu tidak boleh terlalu berharap dengan apa yang telah kamu usahakan, dengan apa yang kamu lihat, dengan apa yang udah kamu dapatkan di awal. Karena kekecewaan yang paling terberat itu adalah ketika kita terlalu berharap pada sesuatu atau seseorang gitu. Dan di sini juga ada Treasure Island, dalam konteks mengapa kamu memikirkannya. Pada dasarnya ini memiliki makna yang positif ya. Ada namanya, ini sebuah lambang keberuntungan dan penemuan. Mungkin kalian kalau ini dalam hubungan, kalian berpikir bahwa kalau ini dalam hubungan ya dengan seseorang, kalian berpikir bahwa orang tersebut adalah kayak harta buat kalian gitu, sehingga ya gimana sih rasanya kalau kamu kehilangan barang yang kamu sayangi gitu ya, yang berharga dan penuh dengan potensi yang belum sepenuhnya terungkap gitu. Dalam artian kalau ini orang dalam bentuknya hubungan, kamu merasa dia itu tuh milikmu gitu, dan kamu belum menghabiskan semua hal-hal baik dengannya, tapi kok
endingnya begini, endingnya putus gitu. Yang dan kamu juga mungkin masih melihat adanya koneksi yang mendalam, ada hubungan yang mendalam dengan dia ya. Ada koneksi yang nggak bisa putus gitu kalau dengan seseorang, dan peluang baru, masih ada harapan intinya gitu untuk tumbuh bersama, menghargai momen-momen yang indah. Dan jujurnya tentunya ini adalah kartu juga yang mengatakan bahwa ada namanya pelajaran berharga gitu. Jadi bisa diperluas lagi untuk kalian yang memilih deck ini. Apa namanya? Kenapa kamu masih memikirkan dia atau sesuatu? Ya karena kamu masih berpikir bahwa dia itu adalah hartamu, harta yang kamu miliki gitu. Sehingga kamu belum selesai untuk enjoy dengannya, menghabiskan banyak keadaan. Contohnya tadi kayak aku bilang, if you have a pet gitu, ketika kamu memiliki kucing dan kamu pikir kamu bahagia dengan itu adalah kucingmu, dan tiba-tiba suatu hari dia kabur dari rumahmu gitu ya. Jadi kamu pastinya akan kepikiran terus, kemana kucingku gitu. Atau kalau sama seseorang juga demikian, kemana dia, kenapa aku ditinggalin gitu. Padahal we still have a long time to create a best moment gitu ya. Dan kamu juga ini ada dan kamu merasa bahwa sebenarnya masih ada peluang-peluang baru sih gitu, yang untuk kita masih bisa bersama gitu. Apa namanya? Ini juga kamu disarankan untuk merenungi perasaan apa yang ada padamu. Dalam artian ini juga pelajaran ya, sebuah pelajaran dalam kehidupan, mencerna lagi perasaan dan pengalaman yang ada pada dirimu sendiri. Dan aku bakal coba tarik orakel ya. Berantakan deh. Karena lengan bajuku ini, jadi dia kayak Snow White gitu. Jadi agak merempongkan sih ya. Lain kali aku nggak pakai deh, biar jangan kewalahan ngatur kartu. Nah, aku ambil dari orakelnya satu ya. Ini deh. Nah, ada cleansing lemon, citrus lemon. Nah, ini tuh betul banget gitu ya. Jadi apa yang sarannya tuh di sini, kamu memang harus melanjutkan dari Treasure Island. Kamu memang harus bersih dari semua itu gitu. Kamu memang harus terbebas dulu dari perasaan-perasaanmu, dan kamu harus berusaha. Karena there is not something good kalau kamu masih atau terus memikirkan hal tersebut, orang tersebut. Nah, seperti kita tahu ya, lemon itu dia berfungsi mengangkat lemak gitu ya. Dan seperti itu juga kamu harus melakukan pelepasan dari hal-hal negatif dan mencari kejelasan. Ya seperti yang aku bilang tadi, dengan cara apa merilis lagi perasaan-perasaan yang ada padamu gitu, yang mengambil pelajarannya. Istilahnya kamu harus lebih banyak merenung deh gitu ya. Kenapa? Dan aku coba tarik yang terakhir ya, orakel terakhir. Ini deh. Wow. Kayak ini banget. Do I surrender myself
with people who lift me up gitu. Jadi kamu harus pikir lagi, apakah kamu tetap untuk berpikir wajarkah kamu bertahan dengan orang yang sudah meninggalkan kamu gitu ya. Ini kayak lebih kebanyak di antara kalian yang udah kebanyakan nih orang yang udah putus tadi gitu ya. Ini lebih spesifik sih. Yang apa namanya? Nah, ini sama sih penjelasannya dari ketiga kartu ini. Ini adalah kalau tadi dibilang caranya itu apa kamu perlu bersih-bersih dari perasaan ini, dari pemikiran ini. Dan caranya ya kamu memikirkan lagi perasaan-perasaan itu, merenunglah lebih banyaknya. Dan sekarang caranya itu gimana gitu. Kamu harus tahu gitu ya. Kamu harus bertanya lagi, apakah memang dia yang memang kamu butuhkan, atau apakah dia percayamu atau tidak, apakah dia membuatmu menjadi lebih baik. Itu harus dilihat lagi dari sisi sosial yang ada padamu saat ini gitu. Dalam artian apa? Ini jujurnya ini tuh lebih banyak membicarakan hubungan sih gitu. Dalam artian kenapa kamu masih memikirkan orang ini? Ya karena pertama tadi ya dia memenangkan hatimu, lalu dia juga kamu juga menyukainya dan memiliki empati kepadanya, lalu kamu juga dikhianati gitu ya. Kenapa ini? Jadi siklusnya tuh kayak udah berpikir baik duluan, ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Untuk orang yang belum belum ada hubungan, ini tuh ya kayak baik-baik udah ada sinyal positif dideketin, endingnya ditolak. Atau dengan orang yang kalau kamu udah memiliki hubungan dengan orang ini, sudah lama dijalani, sudah baper-baperan, akhir-akhirnya kamu putus gitu ya. Jadi yang kamu lakukan itu ya seperti energi kayak citrus gitu ya, lemon yang bisa mengangkat lemak. Kamu harus memiliki waktu dan ruang untuk bisa menghilangkan tersebut gitu. Dengan caranya gimana? Caranya ya meditasi, bukan meditasi tapi lebih ke kembali lagi pada perasaan sendiri, apa yang kamu rasakan, melihat ke dalam diri ya, belajar dari apa yang dari kisahnya gitu. Mungkin dia orang yang kamu mau, atau mungkin waktunya tidak tepat, atau mungkin ada hal-hal yang lain. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama sekali kamu harus menanyakan, apakah ini orang yang tepat untukku? Apakah dia baik untukku? Apakah dia percaya kepadaku? Apakah dia bisa membuatku grow up gitu dan bisa menjadi orang yang lebih baik? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang demikian yang harus kamu tanyakan gitu. Jadi ini aku rasa jelas ya kenapa kamu memikirkan orang ini, kamu memikirkan sesuatu, yaitu karena beberapa alasan tadi gitu. Jadi belajarlah dan beri waktu dan usaha untuk merilis, cleansing pemikiranmu, perasaan-perasaanmu. Oke? Aku rasa cukup sekian. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye-bye. Nah, sekarang udah ada yang deck 2 ya. Ini buat kalian milih deck 2, coba pikirkan mengapa kamu memikirkannya. Bisa jadi sesuatu atau seseorang.
coba pilih 3 ya, 3 aja. 1, 2, 3. Dan aku bakal coba tarik 1 kartu oracle. Nah, kita buka sama-sama ya. Oh, ada the tower. Oh my god, aku udah lama banget nggak ngelihat kartu the tower gitu. Oh, deep knowing ya. Nah, di sini ada kartu The Tower ya. Aku udah lama banget gak dapat kartu ini dalam pembacaan tahun terakhir. Dimana The Tower ini ada identifikasi sesuatu perubahan, yang mana perubahan itu tuh gak bisa kamu tahan, gak bisa kamu cegah, dan ya gak bisa kamu apa-apain gitu. Karena emang sebetulnya ini adalah campur tangan Tuhan gitu terhadap takdirmu. Jadi bagus, tergantung. Kalau ditanya bagus atau tidak, ini tergantung gitu. Tergantung gimana. Yang pastinya ketika the tower ini ada dalam kehidupan seseorang, pasti semuanya itu tuh akan sangat berubah. Ini masa-masa transisi yang penuh pelajaran dan pengajaran gitu. Yang kedua, dan ini major arcana loh, ini besar energinya. Yang kedua ada The Sun. The Sun ini tuh ada kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan gitu. Cuman ini lebih ke kenang-kenangan gitu ya. Lebih energinya itu tuh childish, energinya kayak gimana sih bahagianya anak kecil gitu. Yang ketiga ada Seven of Wands. Seven of Wands ini digambarkan dengan pertahanan diri atau perkelahian gitu ya. Jadi yang pertama yang aku lihat bahwa sebenarnya apa yang membuat kamu memikirkan orang tersebut ini kebanyakan memang orang yang bukan sesuatu. Karena masih yang pertama, karena ada perubahan besar dalam hidupmu. Yang kedua, dan kamu masih memiliki kenangan-kenangan indah yang begitu kuat, strong, koneksi yang besar dengan orang tersebut yang kamu pikirkan. Dan sehingga di saat kamu yang sedang menghadapi kesulitan gitu ya, atau berjuang dengan sesuatu, kamu masih merasakan bahwa I still need this person in my life gitu ya. Kamu masih memiliki keterikatan yang besar dengan orang ini gitu, sehingga kayak ini tuh pernah nggak sih kayak gini, seseorang yang sudah lama dalam hidupmu dan dia udah nggak ada lagi, apakah dia meninggalkanmu, memang kembali ke Tuhan, atau kalian putus komunikasi atau putus hubungan gitu ya. That sometimes like I still need this person untuk menjalani hari-hari yang begini. Dulu aku dengan orang ini begini. Jika dia bersama aku, pastinya semuanya akan lebih mudah gitu ya. Tapi ya bagaimana lagi, keadaan sudah berubah gitu. Dan aku hanya memiliki kenang-kenangan tentang dia gitu.
Sorry ya, memang agak menyedihkan sih dalam hal ini buat kalian yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang kalian sayang. Aku mohon maaf, dan semoga kuat ya, nggak apa-apa kok gitu. Buat kalian yang udah nggak bersama dengan orang yang kalian sayang lagi karena satu dan lain hal yang lain, mohon kuat-kuat ya, karena bagaimanapun ceritanya ini adalah sebenarnya takdir Tuhan. Perubahan hidupmu itu bukan bagian dari apa yang kamu lakukan, dan itu juga yang akan kamu dapat, bukan dari sebuah karma atau siklus tertentu, tidak. Tapi ini memang pure murni karena memang Tuhan ingin mengajarkan kamu sehingga perubahan itu ada. Jadi sesakit apapun saat ini kamu berjuang dengan apa yang ada, percayalah semuanya itu tuh bakal lewat gitu. Apa namanya, perubahan signifikan, kenangan kebahagiaan yang aku bilang tadi, pada intinya kenapa kamu masih memikirkan orang tersebut, adalah campur tangan dari apa ya, perubahan dalam kehidupan, dari dalam kehidupanmu sendiri, perubahan kehidupan sisi apa ya, aku gimana sih, perubahan apa ya, karena ada perubahan yang menonjol dalam kehidupanmu, dan juga ada kenang-kenangan yang baik, yang manis, dan kebutuhan untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Ini menunjukkan bahwa hubungan kamu dengan orang tersebut, bagaimanapun itu memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan pribadimu gitu. Dan kalau dilihat ini paling banyak adalah Leo ya, ada the Sun sama Wands, Seven of Wands. Jadi yang dikenal karena apa ya, berjuang, lebih suka berjuang sih, dan sifatnya juga orangnya ceria gitu. Dan apalagi ada juga the Tower ya, ada juga Aquarius. Jadi yang memang bukan spesifik tapi dominasi di sini adalah orang-orang berzodiak Leo. Leo itu gimana ya orangnya, kayak mereka tuh ceria, dan mereka juga satu sisi mereka orang yang ceria, dan sisi lain mereka juga sebenarnya adalah petarung gitu, ya raja lah. Dan deep knowing, apa yang dibilang di sini ini menunjukkan bahwa pemikiran tentang orang tersebut mungkin berasal dari insting ya, atau intuitif yang memang udah lama tertanam gitu, emosi yang sudah kuat berada dalam dirimu gitu, koneksi emosional mendalam, bahwa sebenarnya pada saat ini memerlukan refleksi dan pemahaman yang lebih dalam sih tentang dari makna dari sebuah perjalanan kehidupan gitu. Kartu ini juga mendorong kamu untuk mempercayai intuisi dan mengenali bahwa ada lebih banyak hal yang bisa dipahami di balik permukaan gitu. Jadi ini memang deep knowing, istilahnya satu dan kedua ya. Aku nggak tahu kenapa. Jadi akhir-akhir ini memang kayaknya bacanya itu tuh lebih ke spiritual deh. Kenapa kamu masih memikirkan? Aku nggak tahu kenapa ngambil topiknya demikian. Dan yang pastinya ini karena ada sesuatu yang mendalam tertanam dalam sanubari, makanya dia keluar lagi, sehingga kamu harus mempercayai. Kalau kamu merasa gini, kalau untuk khusus buat yang ambil deck ini ya, kalau kamu merasa bahwa kamu sedih ketika memikirkan orang tersebut, percayalah bahwa orang yang kamu pikirkan itu, baik dia masih hidup ataupun tidak, mereka masih memikirkanmu dan masih mengawasimu gitu. Percayalah hal itu, bahwa sebenarnya kamu tidak tinggal sendiri kok. Hanya saja memang situasi perubahan hidup yang memaksa, yang
ini adalah pengajaran dari Tuhan yang nggak bisa kamu tolak dan nggak bisa kamu tunda lagi. Sehingga ya beginilah jadinya. Ini adalah refleksi dari jiwa yang paling dalam. Ada kenang-kenangan dan situasi keadaan yang membuat kamu mengingatkan bahwa kamu membutuhkan sosok seorang dia dalam hidupmu. Aku lihat orakel yang lain ya. Mengapa kamu memikirkannya? Ini dia. Oh, communication. Jadi seperti aku bilang tadi, untuk kalian yang udah lama nggak komunikasi atau orangnya masih ada, berkomunikasilah. Jadi kamu udah bisa mulai cari kontak dia atau memulai komunikasi lagi gitu. Untuk orang yang udah nggak ada lagi dalam kehidupan kalian, atau memang betul-betul mereka sudah kembali lagi dalam pangkuan Tuhan ya, berusahalah untuk mendengarkan diri sendiri sambil berdoa. Dan ini kalau kamu untuk orang muslim, sisipkan doa khususkan untuk orang yang kamu pikirkan ini. Kalau kamu dari agama apapun, kamu bisa meminta petunjuk dari pemuka agamamu, dan juga berdoa sendiri ya, untuk diberikan sejenis kayak koneksi dengan orang yang sudah tiada gitu. Ini bukan berarti betul-betul orangnya datang, bukan. Apakah ini bisa jadi jalannya nanti, misalkan kamu menemukan catatan-catatan tentang dia dan bercerita tentang prinsip hidupnya, atau kamu menemui orang lain gitu ya, saudara, sanak saudara yang lain atau temannya, sehingga mendapatkan pesan-pesan yang lain, atau juga mungkin kamu didatangi dalam mimpi atau segala macam gitu. Dan untuk yang kartu terakhir aku coba lihat. Ini dia. Who I am ready forgive. Jadi kalau kamu memiliki perasaan-perasaan lalu yang tidak baik, atau kenang-kenangan yang apapun saat ini gitu ya, kamu harus segera memaafkan gitu. I'm not what happened to me, I'm who I choose to become gitu. Jadi kamu memang harus memulai segalanya. Selain dari komunikasi, kamu harus memulai segalanya seperti apa yang kamu inginkan gitu. Kenapa kamu memikirkan orang tersebut? Karena sebetulnya masih ada kenang-kenangan yang menyertai kehidupanmu tentang orang ini, dan ini berhubungan dengan perubahan hidupmu. Bagaimanapun ketika kamu, dan ini ada identifikasi bahwa yang memilih, beberapa orang dari kalian yang memilih dari grup ini, bahwa masih ada persoalan di masa lalu yang belum selesai. Jadi kalau orangnya masih ada, hubungi lagi, selesaikan, dan kamu harus merefleksikan dirimu, dan juga bukan merencanakan sih, kamu harus tahu dulu kamu itu kedepannya mau bagaimana gitu. Memang keadaan ini nggak baik sih, maksudnya saat ini mungkin kehidupanmu penuh tantangan gitu ya, dan dengan memikirkan orang ini, kamu berpikir bahwa jikalau ada orang ini pasti semuanya aku bisa jalani gitu. Tapi pada dasarnya tidak, hidup kan nggak gitu juga ya. Sehingga pada ada istilahnya apa ya, ada keterikatan batin yang dalam gitu, yang harus membuat kamu belajar gitu tentang hubungan koneksi ini. Jadi bagaimanapun caranya, komunikasilah, baik itu komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk orang-orang yang masih hidup,
kamu harus komunikasi. Yang tidak ada, yang sudah tidak ada lagi, kirimkan doa ya, walaupun kamu memiliki hal-hal buruk dengan orang tersebut di masa lalu gitu. Cobalah maafkan, dan coba juga minta maaf kalau kamu merasa ada hal yang belum selesai di masa lalu gitu. Dan minta maaf dan memaafkan dan lebih bebas ya, freedom, get the freedom. Ini bisa terapi. Kalau masih ada sesuatu itu kamu bisa menulis surat, ini tuh seperti surat cinta, tapi seolah-olah dari orang yang kamu pikirkan. Apakah kamu ingin memaafkan? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kamu mencintai gitu. Nah, katakan bahwa I love you, I'm sorry, terima kasih, thank you, atau bisa kamu katakan dengan kalimat-kalimat yang lain, aku membutuhkanmu, aku sudah memaafkanmu, yang demikian. Jadi pada intinya kenapa kamu masih memikirkan orang ini, karena perubahan dalam kehidupanmu dan juga kenang-kenangan yang masih tersisa serta tantangan yang kamu hadapi saat ini, sehingga kamu berpikir maybe with this person gitu ya, kamu bisa ngejalanin gitu. Terlepas dari ada hal yang di masa lalu yang terjadi, cobalah komunikasi dengan orang tersebut gitu. Dan jangan lupa minta maaf kalau kamu ada salah, dan kalau dia ada salah kamu mohon maafkan, kamu maafkan gitu. Caranya yang lain, kalau orangnya masih ada kamu bisa komunikasi, kalau sudah tidak ada lagi atau kamu udah nggak tahu kemana, tulislah love letter gitu, atau forgiveness letter. Dan untuk yang bagian forgiveness letter gimana cara nulisnya, kamu bisa komen di bawah, nanti aku juga jelasin kalau kamu perlu. Oke, aku pikir bacaannya jelas ya. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye. Nah, ini udah ada, sorry ya, deck yang ketiga. Sama seperti sebelumnya, kamu bisa fokuskan energimu dan tanyakan mengapa kamu memikirkannya atau masih memikirkannya, atau mungkin juga kenapa kamu overthinking tentangnya. Aku coba pilih ya. Coba pilih 3. 1. Hai kucing manis. 2. Aku nggak tahu ya kucing di sini gambar ini tuh jantan atau betina. Tapi ya udahlah ya. Agak penting juga. Dan aku coba tarik oracle-nya 1. Aku nggak tahu kenapa aku tuh selalu bahagia kalau lagi shuffle kartu. Aku pilih 1 ya. 1. Tuh. Ah, ini dah. Oke, thank you. Nah, ayo kita buka. Oh, ada The Chariot. Wow. Ada Ace of Cups dan ada 3 Pentacles. Wow.
dan ada peace. Wah, kenapa sih kebanyakan pada bacaan ini tuh udah baik-baik di awal, ujungnya gitu. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Nah, untuk yang memilih pile ini, memilih deck ini tuh lebih ke something, bukan someone gitu. Kalau yang kedua itu emang someone. Kalau ini tuh something. Kalau yang deck satu itu ada yang something, ada yang someone. Nah, kalau ketiga ini, yang pile deck 3 ini tuh lebih memang something gitu. Lebih tepatnya ini tuh seperti kayak bisa dibilang kayak sebuah project atau sesuatu yang memang harus diputuskan gitu. Kenapa kamu memikirkannya? Dari The Chariot. Chariot itu kan lambang dari bukan dari kayak two of wands, hampir sama tapi beda sih. The Chariot itu lambang dari kontrol dan keberanian. Juga ada dua jalan yang harus dipilih, ada baik, ada dan buruk gitu. Pada dasarnya kamu sedang mempertimbangkan uh, jalan mana atau pilihan mana yang kamu ambil. Kalau pilihan A akan begini, kalau pilihan B juga begini. Dan ini juga ada yang namanya The Chariot. Itu kan lambang dari keberanian dan bagaimana kamu mengontrol tersebut gitu. Ini bisa lebih kayak ke project deh. Dan juga ada F of Cups, perasaan baru atau hubungan emosional gitu ya, yang mendalam gitu. Kamu mungkin saja terinspirasi dari banyak cinta atau segala macam, sehingga atau peluang gitu. Ini juga ada peluang. Betul-betulnya ini tuh sumbernya peluang. Maka dari aku bilang tadi, ini untuk deck 3 lebih ke something gitu. Jadi kenapa kamu memikirkannya? Karena ya emang tadi sebenarnya kamu sedang membangun keberanian untuk memilih sesuatu gitu. Apa itu sesuatu? Peluang gitu. Peluang yang bagaimana? Peluang ini tuh lebih kamu memikirkannya tuh terinspirasi seperti kayak peluang cinta gitu. Bukan mungkin, beberapa orang di antara kamu masih belum bisa memilah bagaimana yang namanya hubungan cinta dengan hubungan kerja gitu. Apa bedanya pada dasarnya ya? Kadang-kadang percintaan itu sama dengan hubungan yang lainnya, kayak di pekerjaan atau sosial lainnya. Kadang-kadang juga nggak sama gitu. Nah, posisimu ini tuh ya itu dia sedang memikirkan hal tersebut, peluang tersebut gitu. Lalu kamu berpikir bahwa kayak terinspirasi dari perjalanan atau kisah cinta gitu. Dan Three of Pentacles ini tuh dalam artian ada diskusi, ada kalau kolaborasi atau kerjasama gitu. Pada dasarnya sebenarnya orang yang memilih deck ini, mengapa kamu masih memikirkannya hal tersebut? Karena ya itu tadi, karena masih harus memilih gimana yang baiknya gitu, harus berani mengambil keputusan, kesempatan. Dan itu tuh kesempatannya itu kesempatan yang bagaimana, kesempatan Ace of Cups ini tuh besar loh energinya gitu. Kesempatan ini mau digimanain gitu ya, dan nanti bermitra dengan orang yang bagaimana gitu, kolaborasinya bagaimana gitu. Ini udah jelas banget bahwa ini kerja tim, bahwa kamu mungkin berhubungan dengan proyek atau usaha yang melibatkan orang lain, seperti pengakuan terhadap kontribusi mereka gitu. Kayak kalau aku gini nanti gimana ya anak-anak gitu, gimana ya tim aku gitu. Bisa dibilang pada dasarnya ini tuh orang-orang yang baru belajar untuk memimpin atau mengambil tanggung jawab besar ini di dalam pekerjaan, khususnya pekerjaan organisasi atau demikian. Lalu di sini ada, kalau dilihat zodiak, kamu nggak usah fokus sama zodiaknya ya, karena zodiak itu kan signalnya gitu. Bisa dicek lagi sun, moon, and risingnya nanti di predict cardnya
di birth chartnya gitu. Ada yang paling di sini ada Cancer, paling besar ya energinya itu pasti Cancer. Ada tekad karena sini kontrol kemajuan emosional gitu. Yang kedua ada Scorpio dan Pisces, dan juga ada Capricorn. Tapi yang paling besar seperti aku bilang tadi energinya itu adalah energi Cancer. Energi dimana yang melambangkan tekad, kontrol dan kemajuan. Dan ini juga ada yang pastinya ini memilih gitu ya. Kamu pertama memilih, berani, yang membuat orang di sini tuh kalian yang memilih file ini tuh gimana gitu ya. Karena kalian memang pertama harus berani, masih overthinking dengan langkah dan bukan beban sih. Dan kalau dibilang beban ini enggak beban, tapi langkah, peluang dan juga kerjasama nanti kalian bangun relasi dengan tim relasi gitu. Bagaimana kalian memposisikan mereka? Seperti aku bilang tadi, ini adalah lambang-lambang dari orang yang yang sedang, bisa aja ini orang yang baru mengambil posisi dalam kepemimpinan sesuatu lembaga, perusahaan, atau apapun itu. Atau bisa aja ini memang orangnya emang udah demikian dari dulu gitu ya, orang yang fokus banget, apa-apa aja dipikirin sama pekerjaan, khususnya pekerjaannya perfeksionis sih, lebih aku bilang perfeksionis. Nah mungkin aja kalian adalah bagian dari itu. Kenapa kamu memikirkannya? Ya karena itu tadi, karena ya ini gimana nih peluangnya gitu ya, ini seharusnya aku ambil jalan yang mana ya, ke sini atau ke sini gitu, dan nanti anak-anak gimana nanti aku bergainingnya gitu, ya gitulah proyeknya. Nah kan betul aku bilang. Jadi itu emang ini tuh memang harus memahami banget konsep leadership. Kalian lihat gak sih hijau-hijau kan? Hijau-hijau itu lambang dari ya leadership. Jadi apapun sebenarnya, kalau yang hijau itu, hijau kuning itu lambang dari kerajaan, bukan kekuatan tapi dinasti atau kedudukan dengan leadership gitu. Nah ini udah nggak salah lagi, karena memang kamu harus memahami, belajar bagaimana cara memimpin. Nah aku nggak ada debat dalam, nggak ada penjelasan lagi dalam kartu kalian yang memilih deck kartu ini, karena ini memang murni something gitu ya, pekerjaan, dan memang harus di ini kan adalah leadership kamu gitu. Jadi banyak-banyaklah belajar bagaimana cara mengatur dan pengalaman. Dan buat kalian yang baru saja belajar memimpin atau baru diberi tanggung jawab, itu take a breath dan ambillah sedikit kedamaian di antara kerumitan hal tersebut. Karena kenapa? Ketika kamu damai, kamu tenang, kamu bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik. Tapi ketika kamu mengambil keputusan dalam tergesa-gesa dan dalam susah hati, semuanya itu akan buyar, malah justru keseringan itu tuh nggak berdampak baik terhadap apapun yang sedang kamu lakukan gitu. Jangan lupa untuk katakan apa yang kamu mau gitu. Jangan diam-diam aja. This position is you are the leader gitu. So you have to understand how to be act like a leader gitu. Jadi komunikasikan apa yang sebenarnya kamu mau. Berikan arahan, berikan penjelasan dan gitu. Jangan diam-diam baik gitu. Right now that you haven't communicated, or are you afraid of, is it possible that you
a feeling is not gitu kan. Jangan lupa dikomunikasikan, dikonsultasikan gitu. Apakah ini possible atau tidak? Apa yang menjadi ketakutan kamu? Aku takutnya proyeknya nggak berjalan karena begini-begini. Apakah kamu itu benar atau tidak gitu. Coba kalau kamu susah untuk berkomunikasi dengan orang, coba komunikasi dengan dirimu sendiri dulu, bisa dari menulis, journaling gitu ya. Karena pada dasarnya ketika kita menulis tentang diri kita sendiri, sebenarnya kita berbicara dengan diri kita yang paling dalam. Dan di situ juga kadang-kadang jawaban itu tidak perlu dari orang lain, tetapi dari diri kita yang paling tinggi gitu. Your highest self gitu. Dan aku rasa cukup di sini ya. Jadi kenapa kamu memikirkannya? Of course karena kamu seorang leaders dan kamu harus berani mengambil keputusan, berani mengarahkan kemana, ke kiri atau ke kanan. Kamu juga harus memikirkan tentang peluang-peluang yang bisa kamu ambil gitu, dan juga bernegosiasi, kompromi, kolaborasi dengan orang lain gitu. Kamu karena kamu adalah pemimpinnya di sini ya. Jadi kamu juga harus mengambil sedikit waktu untuk kedamaian agar kamu bisa memberikan keputusan-keputusan yang benar gitu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Komunikasilah, berbicaralah, katakan apa yang seharusnya kamu katakan sebagai kamu seorang pemimpin gitu. Sebagai apakah kamu menunjuk arah atau apa, atau bisa jadi kalau kamu posisinya bukan seorang pemimpin, kamu harus mengatakannya kepada pemimpinmu, kepada atasanmu gitu ya. Kalaupun tidak bisa, salah satunya kalau kamu belum berani, kamu bisa menulis jurnal tentang dirimu sendiri, tentang apa yang kamu hadapi saat ini gitu. Nah nanti sendirinya akan terjawab dengan kamu berbicara dengan dirimu sendiri. Nah aku pikir cukup sekian ya untuk bacaan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membooster energi kamu dan bisa berubah menjadi energi healing, pencerahan. Thank you so much for watching and see you for the next reading. Bye bye.